Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan kuliah farmakoekonomi ya, yaitu cost utility analysis. Visi misi Universitas Sarimulya ya, ada visinya, kemudian ada misinya ada 4. Fakultas Kesehatan dan Prodi Farmasi. Nah, visinya yaitu menjadi program studi farmasi yang unggul dalam inovasi berbasis kearifan lokal sehingga menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional tahun 2030. Misinya ada 4. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan kurikulum yang inovatif untuk menghasilkan sarjana farmasi yang mandiri di bidang kefarmasian, kemudian meningkatkan pendidikan di bidang kefarmasian yang berorientasi pada kearifan lokal untuk pengembangan ilmu kefarmasian, meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal untuk mengoptimalkan derajat kesehatan dan ekonomi masyarakat, dan menjalin kemitraan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan produktivitas program studi dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Itu visi misi Prodi Farmasi. Adapun capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan cost utility analysis. Kita mulai dari pendahuluan. Nah, jadi berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2021, ternyata pembiayaan untuk penyakit katastropik itu sebesar 17,92 triliun ya. Jadi untuk penyakit jantung itu ada 12,9 juta kasus dengan biaya 8,6 triliun. Kalau dihitung rata-ratanya per kasus itu jumlah biayanya adalah Rp670.400. Nah, jadi itu yang ditanggung oleh pemerintah sebesar itu begitu ya. Beban pemerintah ini dari tahun ke tahun selalu meningkat ya. Jadi penyakit jantung, kanker, stroke gitu ya, gagal ginjal. Nah, pengeluaran itu mencapai 24,06 triliun. Itu dengan total 27 juta kasus sepanjang tahun 2022. Nah, jadi itu yang melatar belakangi ya. Jadi yang kita pelajari adalah farmakoekonomi, yang ternyata farmakoekonomi itu adalah bagian kecil dari economic evaluation ya. Jadi pengertian dari health economics adalah sistem pembiayaan layanan kesehatan, optimalisasi sistem layanan kesehatan, supply and demand layanan kesehatan. Adapun peranan farmakoekonomi yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dengan tetap mempertahankan kualitas, kemudian memperluas akses terhadap obat dan pelayanan kesehatan di tengah keterbatasan sumber daya, melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang murah dan tidak berkualitas, dan memberikan pedoman untuk meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Nah, kegunaannya ya studi farmakoekonomi untuk klinisi dan pasien itu jelas kebijakan persiapan dan petunjuk klinis. Untuk pemerintah dan BPJS ya, untuk formularium nasional ya, karena formularium nasional ini adalah pedoman kita dalam pemilihan terapi ya di FKTP tingkat pertama maupun tingkat rujukan gitu ya, dan juga untuk paket pelayanan ya. Jadi apa saja obat yang bisa diberikan sesuai paket pelayanan dari BPJS itu. Kemudian untuk rumah sakit ya, juga untuk menetapkan formularium rumah sakit. Jadi bisa mengadopsi dari formularium nasional. Puskesmas juga seperti itu, dinas kesehatan juga seperti itu, dan tentunya juga untuk procurement atau pengadaan ya, pengadaan obat-obatan, alkes, dan BMHP. Nah, sebenarnya ada beberapa tools yang digunakan ya di farmakoekonomik ya. Ada cost analysis atau cost of illness, begitu, ada cost minimization analysis, cost benefit analysis ya, cost effectiveness analysis, cost utility analysis, dan budget impact analysis. Nah, dalam kesempatan kali ini nanti kita akan membahas cost utility analysis ya. Jadi untuk rumusnya ya, nah ini biaya intervensi baru, ya, biaya obat baru begitu ya,
dikurangi dengan biaya obat lama ya atau biaya intervensi lama, dibagi efektivitas intervensi baru kurang efektivitas intervensi lama ya. Jadi ada input dan ada output kan. Nah, untuk kita biayanya itu satuannya adalah unit moneter tergantung masing-masing negara ya. Kalau di Indonesia rupiah begitu ya. Kemudian hasilnya outputnya, nah ini kalau cost utility analysis, nah itu biaya per unit utilitas begitu ya. Jadi ada input dan ada outputnya. Ya, outputnya tadi kuali. Nah, tetapi ada tantangan ya, tantangan pelayanan kesehatan pada saat ini begitu ya. Nah, obat-obat yang sudah mempunyai izin edar, nomor izin edar yang sudah boleh dirilis begitu ya, dijual di pasaran, tentunya harus sudah melewati tahap-tahap ini begitu ya, mulai dari kualitas ya, keamanannya, kemudian efikasinya. Nah, itu sudah harus dilewati begitu. Jadi sampai kita bisa menentukan cost effectiveness-nya gitu ya. Jadi itu tantangan pelayanan kesehatan pada saat ini. Nah, lalu sistem kesehatan kita ini sekarang under pressure begitu ya. Jadi tadi beban penyakit kronis ya, kemudian populasi usia lanjut, anggaran yang terbatas. Jadi mungkin kita sudah bikin RKO kebutuhan obat begitu ya, berapa miliar. Ternyata anggaran yang disetujui itu hanya berapa. Nah, makanya kita harus bisa menentukan nanti apa saja keputusan yang akan diambil. Ya, kemudian intervensi kesehatan baru yang semakin banyak. Kita di sini bicara farmako, bicara obat-obatan. Tetapi tadi tidak hanya menilai dari segi farmakonya saja, tetapi juga dari ekonomi. Makanya farmakoekonomi begitu ya. Dan universal health coverage kita itu belum tercapai. Di Banjarmasin saja itu belum menerapkan universal health coverage ini. Jadi kita masih ada dana pendamping. Jadi dengan syarat mereka memang benar-benar layak mendapatkan dana pendamping itu. Karena jika Banjarmasin menerapkan universal health coverage itu akan banyak sekali biaya yang dikeluarkan, sementara itu kalau dihitung-hitung bisa untuk pembangunan begitu ya. Nah, itu. Jadi keputusan itu ada pada pimpinan teratas kita. Jadi di Banjarmasin memang masih menerapkan masih ada dana pendamping begitu ya. Kebijakan obat nasional di era JKN, nah ini pelayanan kesehatannya di situ jelas ya, kita promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif gitu ya. Kemudian ada ketersediaan dan keterjangkauan, jaminan keamanan mutu dan manfaat ya, sampai penggunaan obat yang rasional. Itu untuk kendali mutu dan kendali biaya yang di semua obatnya itu harus sesuai dengan formularium nasional begitu. Jadi pengadaan obat itu tidak boleh sebenarnya boleh 10% lah dari formularium nasional ya, toleransinya begitu ya. Nah, Fornas sendiri itu boleh diajukan penambahan obat tetapi harus jelas dengan evidence base yang ada begitu. Jadi boleh diusulkan untuk obat-obatan yang mau diusulkan ke Fornas tetapi harus dengan evidence base. Tujuan dan manfaat formularium nasional, jadi ada tujuan umum dan tujuan khusus ya. Tujuan umum menjadi acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjamin aksesibilitas obat yang berkhasiat, bermutu, aman, dan terjangkau dalam sistem JKN. Kemudian tujuan khususnya menjadi acuan dalam memilih obat yang aman, berkhasiat, bermutu, terjangkau, dan berbasis bukti ilmiah, dan menjadi acuan dalam perencanaan dan penyediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian manfaatnya,
Menjadi acuan penetapan penggunaan obat dalam JKN, meningkatkan penggunaan obat yang rasional, mengendalikan biaya dan mutu pengobatan, mengoptimalkan pelayanan kepada pasien, memudahkan perencanaan dan penyediaan obat, dan meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan. Nah, jadi ini ya yang di garis merah, ditandai merah ini, meningkatkan efisiensi anggaran. Nah, karena tadi anggaran kita ini yang terbatas, jadi benar-benar harus diefisiensikan begitu ya. Penetapan prioritas untuk meningkatkan efisiensi ya. Jadi memanfaatkan sumber daya keuangan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang paling penting dan menghindari terjadinya pemborosan belanja. Karena sekitar 20-40% dari seluruh belanja kesehatan pada saat ini itu sebenarnya terbuang sia-sia karena penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Ya. Nah, lalu alur studi farmakoekonomi untuk membantu penetapan prioritas itu tadi ya. Jadi seperti ini, apakah sudah ada bukti dari efektivitas intervensi? Jika jawabannya tidak, maka bisa langsung dengan analisis biaya gitu ya. Tetapi jika jawabannya iya, maka apakah efektivitas dari intervensi itu sama gitu ya. Kemudian jika jawabannya iya, maka bisa dilakukan dengan analisis minimalisasi biaya. Tetapi jika jawabannya tidak, nah kita lihat luarannya, luaran output pengobatan ekonomi ya, manfaat yang diukur dalam unit moneter. Jika jawabannya iya, maka bisa dihitung dengan analisis manfaat biaya. Tetapi jika tidak, dicek lagi ya luaran pengobatan humanistiknya ya, yaitu mengukur kualitas hidup ya. Jika jawabannya tidak, jadi bisa dengan analisis efektivitas biaya, tetapi jika iya, maka dengan analisis utilitas biaya ya, atau cost utility analysis. Nah, ini. Jadi cost utility analysis ini memang outputnya adalah kualitas hidup ya. Jika luarannya kualitas hidup, maka kita mengukurnya dengan analisis utilitas biaya. Nah, lalu kita masuk ke pengertiannya ya. Cost utility analysis adalah teknik analisis ekonomi untuk menilai utilitas atau daya guna atau kepuasan atas kualitas hidup yang diperoleh dari suatu intervensi kesehatan. Kegunaan diukur dalam jumlah tahun dalam keadaan sehat sempurna, bebas dari kecacatan, yang dapat dinikmati umumnya diekspresikan dalam quality adjust life years atau QALY ya, atau jumlah tahun yang berkualitas yang disesuaikan. Nah, jadi luarannya QALY ya, dan bentuk penyajian hasilnya adalah ICER. Nah, apakah CUA itu direkomendasikan begitu ya? Jadi di beberapa negara berbeda-beda ya, ada yang merekomendasikan, ada yang tidak ya. Jadi yang tidak itu juga tergantung begitu ya. Jadi tergantung kasusnya begitu ya. Apakah sama dengan di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia otomatis kita berdasarkan pedoman umum penilaian teknologi kesehatan Indonesia. Jadi jenis evaluasinya adalah CUA, hasilnya dalam bentuk ICER, kemudian luaran atau outputnya adalah QALY ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya ya? Jadi ada 5, mulai dari pertama kita mencari masalahnya dulu apa ya, kemudian kita identifikasi intervensinya ya, intervensi alternatifnya apa, temukan gitu ya. Kemudian juga kita mengukur biaya dan outcomes-nya, luarannya, menghitung dan menilai. Kemudian yang keempat, menilai biaya dan efektivitasnya, dan yang kelima kita menginterpretasikan hasilnya. Begitu langkah-langkah CUA. Nah, jika diilustrasikan ya, jadi ada di sumbu X itu ada QALY dan di sumbu
Y itu ada kos ya. Jadi rumus ISER tadi, kos obat baru dikurangin kos obat lama ya, dibagi kuali obat baru dikurangi kuali obat lama, jadi atau delta kos dibagi delta kuali ya. Jika nilainya kurang dari K, nah K ini adalah cost effectiveness threshold yang garis diagonal berwarna biru. Nah, jika nilai ISER-nya kurang dari K yang biru ke bawah di kuadran 1, nah itu adalah kesimpulannya diterima ya. Tetapi jika lebih dari, maka dia akan berada di garis merah itu. Nah, kesimpulannya akan ditolak gitu ya. Soal ilustrasi ya. Jadi Komite Fornas menerima 3 usulan obat baru. Ada obat B1, B2, dan B3 untuk penyakit kanker dari suatu rumah sakit. Nah, ketika obat tersebut berpotensi untuk menggantikan keberadaan obat A di dalam formularium nasional. Kemudian, hasil studi farmakoekonomi yang diserahkan oleh pengusul menunjukkan data sebagai berikut ya. Jadi, mulai dari obat A ya, obat A biayanya $10.000 ya. Jadi outcomes-nya kuali 0,75, kemudian obat B1 $10.500 ya. Kualinya 0,83, B2 biayanya $9.800, kualinya 0,80, dan B3 biayanya $10.800 dan kualinya 0,78. Nah, bagaimana caranya? Mulai dari obat B1 ya. Jadi tadi harganya adalah kan 10.500. Dikurangkan dulu. Dikurangkan dengan 10.000. Jadi 500 ya. Nah, jadi selisih biayanya itu di sumbu Y itu 500. Kemudian kualinya adalah sama, dikurangkan juga delta kualinya ya. Karena rumusnya tadi adalah delta kos dibagi delta kuali kan. Jadi 0,83 dikurang 0,75. Nah, itu jadi kita ambil titiknya ya, titik di sumbu X dan di sumbu Y. Di situ ada B2, posisinya di kuadran 1 ya. Itu untuk, bukan B2, B1, posisinya di kuadran 1 ya. Kemudian obat B2. Nah, B2 sama ya. B2 kita kurangkan lagi. 9.800 dikurang 10.000. Nah, ini kan ada minus. Nah, akhirnya kan dia di kuadran, letaknya di kuadran 2 ya. Minus 200. Kemudian selisih kualinya masih positif. Kalau selisih kuali karena 0,80 dikurang 0,75 ya. Nah, di situ jadi letak B2 itu berada di kuadran 2 ya. Kemudian obat B3. Nah, obat B3 10.800 dikurang 10.000. Jadi selisihnya 800 ya. Positif ya, berarti di atas ya. Masih di kuadran 1. Kemudian selisih kualinya 0,78 dikurang 0,75 ya, 0,03 ya. Nah, itu posisinya juga berada di kuadran 1. Jadi ada 2 ya yang di kuadran 1, B1 dan B3, sementara B2 berada di kuadran 2. Nah, ini tabelnya ya, rumusnya tadi. Rumusnya tadi kan biaya obat baru dikurangi biaya obat lama dibagi kuali obat baru dikurang kuali obat lama, kan begitu ya. Jadi ada obat A, B1, B2 dan B3 ya. Terlihat di situ. Jadi kalau dihitung begitu ya.
Obat B1 500 dibagi 0,08. Nah, nilai ICER-nya itu 6.250. Kemudian obat B2 nilai ICER-nya karena tadi dia minus ya. Nah, minus 200 dibagi 0,05. Nah, nilai ICER-nya itu minus 4.000. Kemudian obat B3 itu hasilnya 26.667. Nah, jadi pengambil keputusan itu memerlukan threshold atau biasa disebut willingness to pay, WTP, gitu ya. Jadi untuk memutuskan yang mana dari obat B1, B2, dan B3 ini yang bisa menggantikan si obat A dari kacamata farmakoekonomi, ya, kacamata farmako dan ekonomi, tidak hanya dari farmako saja atau dari ekonomi saja, tetapi kedua-duanya, gitu ya. Jadi obat apa yang akan Anda rekomendasikan begitu jika nilai WTP-nya adalah $14.000. Nah, jadi tadi yang garis diagonal itu WTP kan threshold-nya jika 14.000 begitu. Jadi ada obat B1, B2, B3 nilai ICER-nya kan 6.250, ada minus 4.000, ada B3 26.667. Jadi jika nilai WTP-nya 14.000, maka kelihatan di sini yang bisa direkomendasikan adalah yang nilainya kurang dari $14.000. Berarti bisa dipilih obat B1 dan B2. Bahkan obat B2 ini minus 4.000, artinya biayanya itu lebih murah 4.000 daripada obat A. Sedangkan obat B1 itu lebih mahal 6.250 dari obat A, gitu ya. Nah, itu kalau dilihat dari sisi ekonominya. Sementara kita kan harus menilai farmako dan farmakoekonomi, ya kan? Nah, jadi tidak bisa kita hanya melihat dari sisi ekonominya saja. Kalau lihat dari sisi ekonominya mungkin akan memilih B2. Bisa pilihannya B1 dan B2. Kemudian dari B1 dan B2 ini kita pilih B2 begitu ya, karena lebih murah begitu, lebih menguntungkan ya. Kan walaupun sama-sama kurang dari nilai WTP itu tadi. Tetapi kita harus dari dua sisi, farmako dan ekonomi. Jadi seperti ini ilustrasinya ya. Nah, jadi jika WTP-nya 20.000 atau 10.000 atau 5.000 begitu ya. Nah, posisi B1 dan B3 tekan tadi di kuadran 1, sedangkan B2 di kuadran 2. Otomatis B2 sudah tidak dipilih ya. Tinggal B1 atau B2. Dan kita membandingkan dengan WTP tadi. WTP akan berbeda-beda ya setiap negara begitu ya. Nah, jadi makanya di Indonesia itu berapa begitu. Jadi yang penting tidak melebihi. Nah, misalkan WTP-nya 5.000, tidak ada yang bisa dipilih ya. Nah, misalkan WTP-nya 10.000, maka kita bisa memilih B1 begitu. Kemudian jika WTP-nya 20.000 juga kita ternyata hanya bisa memilih B1 karena B3 itu lebih dari WTP. Nah, itu ya. Jadi pilihannya pengambil kebijakan itu akan membandingkan itu tadi. Jadi begitu caranya ya. Lalu bagaimana dengan ASER gitu ya? Kalau ASER itu dia akan membandingkan, jadi obat lama itu akan dinolkan ya. Sementara sebenarnya obat lama itu tetap ada biaya dan ada kualinya, tetapi di ASER ini obat lama itu dinolkan. Nah, itu tidak dalam analisis farmakoekonomi ASER ini tidak dapat digunakan karena tadi dia itu
menolkan, sementara biaya itu tidak sama dengan harga, tidak ada intervensi pada suatu kondisi. Jadi dalam hal farmakoekonomi ini tidak bisa digunakan. Jadi jelas kita hanya menggunakan ICER saja ya, karena kalau ICER kan biaya obat baru dikurangi biaya obat lama begitu ya. Sedangkan kalau ASER obat lamanya dinolkan. Dan juga kualinya kalau ICER kuali obat baru dikurangi dengan kuali obat lama. Kalau di ASER kuali obat lamanya itu dinolkan, jadi itu tidak dipergunakan dalam analisis farmakoekonomi. Walaupun di buku pedoman itu dia ICER dan ASER begitu ya, tetapi ini kan masih akan dievaluasi ya oleh tim. Nanti mungkin akan dikeluarkan pedoman yang baru begitu. Jadi memang menggunakannya adalah ICER. Kesimpulannya, jadi cost utility analysis ini menilai value for money, intervensi kesehatan baru versus intervensi kesehatan standar saat ini. Jadi sebenarnya tidak hanya obat ya, boleh teknologi, alkes, kemudian inovasi-inovasi baru, tidak hanya obat. Cuman karena kita ini farmakoekonomi, arahnya ke obat begitu ya. Intinya teknologi kesehatan ya. Jadi, menilai value for money, intervensi kesehatan baru versus intervensi kesehatan standar atau saat ini. Ya, jadi memberikan informasi apakah intervensi baru itu layak atau cost efektif untuk menggantikan intervensi standar. Ya, jadi sebagai rekomendasi terhadap usulan penetapan intervensi baru. Makanya, apakah ada usulan untuk formularium nasional begitu? Apakah ada obat-obat baru? Tetapi tadi harus ada data-datanya tadi, ada evidence base-nya. Jadi si pengambil kebijakan akan menilai, akan menghitung itu tadi. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, gitu ya. Nah, jadi itu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.